Modul 1.4 Koneksi Antar Materi. Perkenalkan, Bapak Resmi NMPD sebagai fasilitator, Bapak Agus Zaini SPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Hadi Purwanita SPD SD dari SDN Manurut 1, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tuban. Pada koneksi antar materi kali ini, kita diberi 11 pertanyaan. Salah satunya, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Membangun budaya positif di sekolah tidak dapat berhasil jika dilakukan hanya oleh satu orang guru. Akan tetapi harus ada kolaborasi yang harmonis antara seluruh elemen yang ada di sekolah. Manajemen di sekolah, visi sekolah, kolaborasi antar stakeholder, KS, guru, komite, wali, peserta didik, dan peserta didik. Setelah mempelajari modul 1, mulai dari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif, saya semakin menyadari bahwasanya kita memiliki peran yang sangat penting. Kita diharapkan nantinya menjadi seorang pemimpin pembelajaran di ekosistem sekolah masing-masing, dengan mengajak warga sekolah untuk berkolaborasi, menciptakan pendidikan yang berpihak kepada anak dengan langkah awal, menciptakan visi yang jelas. Setelah itu, prakarsa perubahan kita susun dengan menggunakan langkah bagja yang berorientasi pada elemen profil pelajar Pancasila. Langkah baja pada prakarsa perubahan diharapkan mampu menciptakan budaya positif untuk ekosistem pendidikan, khususnya untuk murid-murid. Di sekolah, saya berperan aktif dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak dengan membentuk komunitas praktisi di sekolah. Tentunya dukungan awal berasal dari kepala sekolah serta rekan sejawat yang ada di sekolah. Membuat keyakinan kelas pada awal pembelajaran ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar dan sesuai dengan nilai guru penggerak yang saya miliki yaitu berpihak pada murid. Saya juga sudah berbagi ilmu dan diskusi dengan teman sejawat terkait keyakinan kelas beserta nilai-nilai kebajikan. Harapan saya mereka juga bisa menerapkannya dalam pembelajaran. Menerapkan disiplin positif dengan menanamkan motivasi intrinsik bahwa mereka melakukan disiplin positif bukan karena takut dihukum atau mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi apa yang mereka kerjakan untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Posisi kontrol saya pada setiap masalah murid adalah manajer. Saya berusaha berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal ini sesuai dengan konsep pemikiran KHD bahwa salah satu tugas guru adalah memfasilitasi murid sesuai kodrat alam dan zamannya. Bila terjadi permasalahan murid yang berlanjut, saya akan mengadakan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahap, supaya murid mempunyai rasa percaya diri setelah melakukan kesalahan, validasi tindakan yang salah supaya murid dapat mengungkapkan tujuan tindakan,
Kemudian tahap ketiga menanyakan keyakinan kelas supaya murid mengingat kembali keyakinan kelas dan berjanji untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Hal ini sesuai dengan filosofi KHD tentang merdeka belajar. Kemudian sesuai dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid dan refleksi serta sesuai dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya mencapai visi guru penggerak yaitu merdeka belajar. Buatlah sebuah refleksi pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah ada yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya beranggapan bahwa disiplin sangat erat hubungannya dengan tata tertib, peraturan, dan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman, justru itu merupakan alternatif terakhir. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada 5 posisi kontrol yang ditetapkan sebagai guru. Yang pertama, sebagai penghukum, kedua, sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga, sebagai teman, keempat, sebagai pemantau, dan kelima, manajer. Posisi kontrol sebagai manajer merupakan posisi yang diharapkan mampu dilakukan oleh guru, di mana posisi tersebut mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. 3, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Dengan memahami konsep 5 kebutuhan dasar, kita dapat mengarahkan murid untuk mencari cara positif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita dapat membimbing murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, karena ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhannya. Keyakinan kelas. Siswa akan lebih tergerak dan disemangatkan untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tempatnya. Warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curhat pendapat. Keyakinan kelas perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Sedangkan segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah bahwa adanya korelasi atau hubungan antara pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan pembentukan disiplin positif melalui nilai-nilai kebajikan yang diyakini.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Bahwa untuk menciptakan budaya positif, maka kita harus bisa menumbuhkan disiplin positif pada murid dari motivasi intrinsiknya, bukan melalui hukuman atau penghargaan. Bahwa murid yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maka sebagai guru kita harus mengambil peran kontrol manajer agar dapat membantu murid untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya melalui langkah segitiga restitusi. Pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Awalnya murid-murid saya merasa aneh dengan perubahan saya, terutama dalam menyelesaikan masalah murid. Tapi setelah saya menerapkan budaya positif di sekolah, dengan membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi, saya merasa murid lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. Murid menjadi lebih percaya diri dan disiplin dalam menjalankan nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa bahagia dan termotivasi untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah saya dan menularkannya ke komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Saya merasa lebih bisa mengontrol diri, yang pasti saya sebagai guru merasa lebih disayangi oleh murid-murid saya daripada sebelumnya. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif dalam pembelajaran, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai kepada murid bahwa mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman ataupun mendapatkan penghargaan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dulu, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau. Menurut saya, saat itu merupakan tindakan yang paling tepat menangani kasus indisipliner. Harapan saya, mereka tidak mengulanginya kembali, tapi ternyata terulang lagi dan lagi. Setelah mempelajari modul 1.4, mulai sekarang dan kedepannya saya ingin menjadikan peran saya sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Sekarang saya merasa lebih bisa mengontrol dan bahagia karena bisa membimbing siswa dapat menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari segi emosi guru dan respon murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Ya, pernah, tapi belum tahu jika itu termasuk langkah dalam segitiga restitusi. Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Dalam mengatasi permasalahan murid, kadang saya secara tidak sadar sudah menerapkan langkah segitiga restitusi, terutama dalam menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi saya belum menanyakan keyakinan agar murid dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sehingga kedepannya murid tidak akan mengulanginya kembali. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah bagaimana menciptakan kerjasama yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih, salam dan bahagia.